Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, waktu ngabuburit ini admin coba isi untuk melihat permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday edisi minggu ini kawan. Edisi minggu ketiga bulan April 2023, tepatnya tanggal 18 dini hari tadi. Magnus Carlsen hanya bermain di sesi akhirnya kawan. Di sesi pertama Title Tuesday Blitz minggu ini dimenangkan oleh Lee Tuan Min bersama Abhijit Gupta dan Igor Kovalenko di posisi ketiga. Nakamura kebetulan berada di posisi keempat. Magnus Carlsen hanya bermain di sesi akhirnya bersama 7 pemain lainnya mendapatkan skor yang sama kawan. Kalau di tabel ini Magnus Carlsen berada di posisi pertama, posisi kedua ada MVL, posisi ketiga ada Alireza Firosa. Perlu diketahui kawan, turnamen mingguan yang ada di chess.com ini ada hadiahnya kawan sebesar $1.000 untuk tempat pertama, tempat kedua ada 750 dan posisi ketiga kalau tidak salah 350 atau $250. Biasanya di live gamenya kawan, posisi pemenang ini sedikit berbeda dengan yang ada di tabel ini kawan. Tapi tidak jauh beda juga, hanya selisih peringkat 1, 2, 3 saja. Tapi kita fokus dulu terhadap posisi Magnus Carlsen yang berada di posisi pertama ini. Bersama 7 pemain lainnya dia mengumpulkan 9 poin. Hasil dari 1 kali kalah kawan Magnus Carlsen atas Fabiano Caruana di game ke-6-nya. Kita nanti akan lihat bagaimana permainan Magnus Carlsen kok bisa kalah dengan Caruana di game ke-6. Dan 2 game lainnya berakhir remis menghadapi Christopher Rio kawan. Dan juga di game terakhirnya remis menghadapi Alireza Firosa. Langsung saja kita ke papan analisis melihat permainannya Caruana atau Carlsen versus Caruana ini. Dan di sini Caruana pegang putih, Magnus Carlsen pegang hitam di game ke-6-nya kawan. Caruana mengawali pembukaan Inggris pion C4. Pion E6 Agit Code Defense masih bisa berubah ke dalam permainan normal, Queen's Gambit Decline dan yang lainnya kawan. Kuda C3, pion D5, pion D4, Queen's Gambit Decline. Dan sekali lagi kawan, ini adalah permainan Blitz. Ini analisanya agak sedikit berbeda dengan kita menganalisa permainan klasik. Tentu cara bermain kedua pemain cukup berbeda kawan. Kalau dalam permainan Blitz kebanyakan taktikal, tidak terlalu positioning. Kalau positioning membutuhkan kalkulasi yang lebih dalam, menghabiskan waktu kawan. Kita akan percepat, tidak seperti kita menganalisa permainan klasik. Gajah B4 pion A3 ini memaksa Carlsen menukarkan gajah gelapnya pukul. Kuda C3 skak diambil balik oleh pion B. Kita temui putih masih mempunyai sepasang gajah, hitam dengan sepasang kudanya. Kuda E7, pilihan utamanya adalah kuda F6 kawan. Mungkin yang tidak disukai oleh Magnus Carlsen adanya tekanan dengan gajah G5 nanti. Oleh karena itu dia mengembangkan kuda ini ke petak E7. Seumpama ada gajah ini mungkin nanti blokade dengan pion F6 ataupun dengan kuda ke E7 masih dekat dengan raja. Ya mudah bagi menteri untuk antisipasi tekanan gajah G5. Kuda E7 lanjut Carlsen, pion E3 tidak mengeluarkan gajah gelapnya, melakukan pengembangan normal, rantai pion yang solid di petak gelap, gajah terang segera keluar. Pion C5 counter attack dari Magnus Carlsen, kuda F3, kuda BC6, dan di sini baku hantam pertukaran pion bisa didahului oleh putih, pukul masing-masing pion di lajur C ataupun lajur D kawan. Mungkin kalian mendengar suara mercon. Anak kecil sudah beli mercon kawan, mendekati lebaran. Kalian beli apa menjelang lebaran ini? Pion A4 dimainkan oleh Caruana, antisipasi jangka panjang pion A6, pion B5 ini kawan sebelum melakukan baku hantam di lajur D ataupun di lajur C. Lokir dilakukan oleh Magnus Carlsen di langkah ke-8-nya. Gajah D3, barulah pion D pukul pion C4, diambil balik oleh gajah. Kuda D5, serang pion C3 atau menawarkan diri pada Caruana bertukar gajah dengan kudanya di petak D5. Caruana menahan diri kawan, masih ingin bermain dengan sepasang gajahnya. Di sini gajah D2 pengembangan sekaligus backup petak C3-nya dan pion B6. Lukir juga Caruana di langkah ke-12-nya gajah B7 lanjut Carlsen. Menteri E2, kuda A5 serang gajah, masih ingin bermain dengan gajahnya dipertahankan mundur ke A2. Benteng C8, benteng C1 dan menteri D7 Carlsen sudah menyelesaikan tahap pembukaannya di langkah ke-15. Mengkoneksikan kedua bentengnya, menteri juga sedang incar peta 4. Kalian bisa juga antisipasi atau backup menteri mundur ke D1, tapi Caruana melepaskannya. Korban pion kawan memilih mengaktifkan perwiranya kawan di pusat kuda E5.
Diterima oleh Carlsen, Menteri ambil pion A4 dan benteng kembali ke peta A1. Persiapan discover kawan. Dan di sini Menteri tidak mempunyai banyak peta kawan, ruang untuk pindah. Kalaupun bergerak ke peta C ini cukup riskan, berada di area pertahanan lawan, dia langsung mundur ke peta E8. Dan gajah direposisi ke B1 bersama Menteri, membuat ancaman langsung ke peta A7. Di sini kalau kalian coba hadang pergerakan Menteri dengan pion C4, berharap Menteri tidak bisa ke peta D3, maka putih akan bermain dengan pion E4 kawan. Dan juga hitam nanti kemudian menguasai ruang dengan pion-pionnya, bisa juga ada satu pion bebas yang bisa saja nanti cukup merepotkan di sisi kiri ini kawan. Karena jalur di lajur A ini sudah kosong, melompong, tidak ada pion. Pion E4, kuda mungkin mundur ke C7, kalian ambil pion yang di sini. Dan kalian akan mencetarakan jumlah pion. Tapi tidak dilakukan oleh Carlsen. Dia mengusir kuda terlebih dahulu dengan pion F6. Di sini Menteri D3 ancaman skakmat, diantisipasi Menteri H5. Kalau kalian terburu-buru untuk mencoba ambil kuda di sini, memang tadi tidak ada ancaman skakmat karena ada ruang kawan. Cuma efeknya kalian akan kehilangan Menteri kawan. Coba lihat, Menteri kalian hilang. Oleh karena itu Carlsen keluar dengan menterinya ke peta H5. Di sini kuda D7 serang benteng, terlebih dahulu usir Menteri dengan pion C4. Menteri mundur lagi ke peta C2, tidak mungkin mundur ke peta E2, ada Menteri hitam kawan. Barulah benteng digeser oleh Carlsen ke lajur E untuk dukungan pertarungan di lajur E dengan pion-pionnya. Kuda C5 menawarkan diri pertukaran dengan pion B, pukul kuda C5, benteng bisa ambil kuda di A5, ditahan oleh Carlsen dengan gajah C6 terlebih dahulu kawan. Tetap mempertahankan gajahnya dari ancaman kuda tadi. Pion E4 usir kuda, kuda C7. Kemudian gajah ke E3, reposisi kembali, membuka ruang pergerakan bagi Menteri kawan. Dan di sini pion F5 tantang Carlsen dan Stockfish menyarankan baku hantam kawan, tak ada masalah, memilih dengan langkah pion F3. Pion F pukul pion E4 dan di sini Stockfish menyarankan kuda ambil balik kawan agar tidak terkena tekanan terus, tapi memilih ambil balik menggunakan pion F, ingin membuka laju F di sini, ditantang oleh Carlsen dengan benteng F8. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan terima saja pertukaran benteng atau benteng cukup naik ke peta F4 atau Menteri ini bergeser ke C1 tapi memilih gajahnya yang bergerak ke peta F4. Sikat kuda demi mendapatkan pion mungkin. Di sini pion dilepas oleh Carlsen, diambil oleh gajah langsung. Kemudian benteng pukul benteng lanjut Carlsen, diambil balik oleh raja. Dan di sini kawan bergerak dengan benteng F8 lanjut Carlsen. Dengan pergerakan gajah tadi kawan, lajur F ini terbuka dan sekarang posisi Carlsen mempunyai kans besar untuk menyerang kawan. Cuma masalahnya di sini Carlsen ini mempunyai kuda yang jauh di area pertahanan Raja Putih kawan. Dia hanya mempunyai satu gajah di mana itu pun diagonal terang ini masih terblokade oleh pion putih di peta E4. Tapi posisi bagus dimiliki oleh Magnus Carlsen sekarang di langkah ke-29. Raja bergeser ke G1, barulah sekarang pion ambil kuda C5, benteng ambil kuda A5, dan selanjutnya gajah ambil pion E4. Langkah brilian dari Magnus Carlsen membuat langkah pengorbanan gajah. Tentu tidak akan berani ambil kawan karena ini akan mendefleksikan posisi menterinya dan ada ancaman serius, ancaman skakmat kawan. Diblokade oleh menteri, sikat saja skakmat. Oleh karena itu jelas Super Grandmaster macam Caruana tidak akan tertarik dengan gajah Bayenol ini. Dia memilih mempertahankan baris pertamanya dari ancaman menteri di sini. Dan di sini Carlsen melewatkan langkah yang terbilang sulit untuk dicari kawan. Di sini dia dalam posisi menang kawan, tapi dia membuat langkah blunder dengan menteri E2. Simple ancaman skakmat kawan di peta G2. Dan diantisipasi oleh benteng A2. Terus bagaimana atau langkah apa terbaik bagi hitam pada posisi ini? Langkah terbaiknya adalah pengorbanan kawan. Gajah ambil pion G2. Tentu dalam kontrol waktu yang mepet, 28 detik melawan 39 detik. Ya langkah yang normal saja diambil oleh Carlsen. Kalau dalam kalkulasi normal kawan, gajah dikorbankan, diambil oleh raja. Kalau tidak mau ambil ya bahaya, ada benteng di sini, menteri bisa jatuh, jadi diambil oleh raja. Nah mungkin di posisi inilah yang Magnus Carlsen ragu untuk melangkah apa yang terbaik.
Kalau Stockfish melanjutkan dengan kuda ini bergerak ke petak E6 kawan, menteri ke petak G4 terlebih dahulu. Dua pilihan itulah. Nanti kuda juga bisa menyusulnya ke petak G5, memberikan dukungan menteri pada petak-petak terang ini, atau juga melakukan skak di petak F4 kawan. Itulah kombinasi kelanjutan dari pengorbanan gajah ambil pion G2. Tapi mungkin itu yang membuat ragu Magnus Carlsen karena dia tidak mempunyai gajah lagi jika ini dikorbankan. Jadi dia hanya mempunyai kuda yang jarak serangannya tidak bisa dari jarak jauh kawan. Kuda ini butuh banyak tempo untuk mendekati posisi Raja Putih. Jadi Carlsen memilih langkah yang normal, melakukan ancaman skakmat, diantisipasi benteng A2, menteri kembali ke G4, pion H3, menteri mundur ke G6 kawan. Dan di sini gajah pukul gajah diambil balik oleh menteri. Berbalik kawan, posisi Caruana ini unggul karena unggul jumlah perwira. Karena dia mendapatkan perwira gratis di petak C7. Lanjut Caruana, gajah ambil kuda C7. Pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4, menteri ambil balik skak dan raja bergeser ke H2 ke petak gelap kawan. Karena petak gelap ini sudah cukup aman dengan keberadaan gajah mengawal petak-petak gelap. Tidak ada skak-skak yang berulang. Menteri C5, gajah ditarik mundur ke G3 mempertahankan posisi raja. Dan di sini pion C3, benteng C2 ingin dihajar pion ini kawan. Benteng digeser mendukung menterinya, ada gajah E1, pion ini jelas jatuh di langkah berikutnya. Menteri E5 skak, raja H1, menteri B5 dan pion jatuh. Menteri F1 skak, raja H2 dan tidak bisa melakukan skak-skak yang berulang. Ada menteri di sini kawan. Oleh karena itu di sini Magnus Carlsen bertukar benteng terlebih dahulu, diambil balik dengan menteri. Tentu jangan ambil balik dengan gajah kawan, menteri kalian jatuh. Diambil balik oleh menteri dan di sini pion didorong terlebih dahulu untuk memberikan banyak ruang juga biar tidak ada masalah baris belakang kawan. Kalau ada skak-skak yang berulang setelah menteri ambil balik benteng hitam dengan menteri bergerak ke petak F4 ini kawan, ya masih ada gajah G3, sudah tidak ada lagi skak-skak lagi dari hitam kawan, percuma juga. Carlsen membuka ruang bagi rajanya pion H6. Dalam posisi yang kalah dan juga kontrol waktu yang mepet kawan, Carlsen masih belum mau menyerah. Di sini saya akan sedikit percepat langkah-langkahnya, tak perlu saya perjelas satu persatu kawan. Di sini Magnus Carlsen masih tetap ngeyel kawan, berharap dengan pion bebasnya. Permainan ini berakhir cukup panjang kawan dengan langkah-langkah yang agak terbilang berulang-ulang demi mempertahankan pion bebasnya. Menteri D7, menteri C3, raja mundur ke G8 dan seterusnya melakukan skak-skak yang berulang dan mencoba juga mengincar pion di sini. Keberadaan pion di petak terang ini kawan dirasa Magnus Carlsen cukup aman karena tidak ada dua serangan sekaligus dari gajah gelap dengan menterinya. Dan gajah mencoba menghadang pergerakan pion kalau didorong maju dan persiapan menteri beraksi lagi. Raja H7, menteri E5, raja G8, menteri F4, raja H7 mondar-mandir. Begitu saja rajanya Magnus Carlsen kawan. Memang pergerakan gajah ini sudah tercover oleh Magnus Carlsen dengan menterinya menjaga pion-pion di petak G7 ataupun petak A4 ini. Dan Carlsen melanjutkan dengan menteri E6, menteri A8 skak, raja 7, gajah mundur ke G3, menteri bergerak ke B3, mendukung pionnya kawan. Menteri E4 skak, raja G8, gajah kembali ke pusat ke petak E5, tetap mengincar petak G7, menunggu waktu lengah dari Magnus Carlsen yang hanya tersisa beberapa detik saja. Menteri E6, menteri D4 dan di sini menteri mundur ke E7, kemudian gajah ancam menteri gajah D6. Menteri D7 tetap menjaga pionnya kawan dan di sini menteri C4 skak, raja 7, menteri E4 skak, raja G8, gajah E5 dan pion A3 akhirnya mulai didorong oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen sudah tidak sabar, sekarang pionnya berada di petak gelap kawan, ini cukup berbahaya. Menteri C4 skak, raja H7 dan menteri C2 skak, raja 8, menteri B3 mengawal pion di sini. Menteri bergeser ke E7 dan gajah G3 menghindari serangan kawan dan raja ke H7. Menteri D3 skak, raja 8 dan di posisi ini Magnus Carlsen menyerah setelah kedua buahnya digarpu oleh gajah kawan. Jelas pion ini jatuh di langkah berikutnya. Oke, itulah kawan permainan Fabiano Caruana versus Magnus Carlsen pada game ke-6. Semoga bisa mengisi waktu ngabuburit kalian, menunggu waktu berbuka puasa. Selamat
berbuka puasa bagi kawan-kawan yang sudah berbuka puasa, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.